Official, sarana edukatif, inspiratif, dan rekreasi. Hari ini Lau Online Official akan mengajak kalian rekreasi ke Museum Gedung Juang Kabupaten Bekasi, Tambun. Gedung Juang merupakan bagian dari bukti sejarah yang berada di Kabupaten Bekasi. Gedung ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu atas perlawanan para pemuda Indonesia. Namun, kini Gedung Juang disulap menjadi museum di mana semua benda dan sejarah yang terdapat dalam bangunan ini dikemas secara modern dan serba digital. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian. Namun, pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan serta pertahanan untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di area pertama, yaitu di area Hall of Fame. Hall of Fame sendiri merupakan tempat penyimpanan dari masa jabatan bupati-bupati Bekasi sebelumnya. Nah, lanjut kita ke area kedua. Area kedua ini lebih ini kali ya, lebih ke penyimpanan tentang kerangka-kerangka manusia. Mari kita lihat. Wow. Dan yang lebih kerennya ini, bahwa Museum Gedung Juang ini memberikan fasilitas berupa digital kepada para pengunjungnya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di salah satu masa kerajaan Tarumanegara. Jadi kita lihat tentang awal berdirinya kerajaan Tarumanegara, Sungai Bekasi merupakan ada wilayah kekuasaan, sedangkan wilayah Karawang, Bogor, dan Jakarta adalah wilayah-wilayah penting bagi kerajaan tersebut. Pendapat ini merupakan interpretasi dari kata Candra Baga yang tertulis di dan yang lebih kerennya itu ada buku sebagai digital. nama sungai. Pusat kekuasaan kerajaan Tarumanegara terletak di Kecamatan. Berdasarkan informasi sumber yang masih terbatas, stratifikasi sosial di kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat yang sudah menerapkan budaya India dan masyarakat yang masih berbudaya lokal. Raja Purnawarman dan kerabatnya merupakan kelompok. Penelitian mutakhir dari para ahli sepakat bahwa kebudayaan Budi merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Zaman pun berganti, masa prasejarah berlalu dan digantikan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Spot selanjutnya kita ke Serbuan Mataram ke Batavia.
Sekarang kita masuk ke lantai 2 yuk. Nah, teman-teman, yang cukup unik di sini itu lantainya itu belum pernah direnovasi katanya. Jadi lantainya itu masih lantai zaman Belanda. Coba kita lihat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di spot kekuasaan VOC di Indonesia, khususnya di Bekasi. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, teman-teman, yang lebih menariknya, di ruangan ini tuh terdapat peta yang menunjukkan daerah kekuasaan VOC di Indonesia. Kita lihat. Nah, teman-teman, yang lebih menariknya dari museum itu adalah kalian bisa melihat sejarah dari tahun ke tahun kekuasaan VOC di Indonesia. Kalian bisa baca ini secara menyenangkan ya. Jadi seperti belajar sambil bermain. Teman-teman, selanjutnya kita ada di spot Bekasi di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Ayo kita lihat. Nah, teman-teman, di sini juga ada lampiran dokumen terkait dengan kekuasaan pemerintahan Bekasi di bawah Hindia Belanda. Kita bisa lihat ya dokumennya secara digital. Nah, di sini ada yang menarik, yaitu tentang awal mula dari gerakan petani di Bekasi. Itu berawal dari pada tahun 1811 bahwa Pulau Jawa termasuk Bekasi itu di bawah kekuasaan pemerintahan Thomas Stamford Raffles.
Namun Bekasi tidak mengalami perubahan yang signifikan karena secara administratif Bekasi masih berstatus sebagai tanah partikelir atau tanah yang dimiliki oleh orang-orang swasta Belanda. Dan pada 1816 kekuasaan Raffles berakhir dan pemerintahan Belanda kembali menguasai Nusantara. Lalu pada tahun 1869 itu terjadi gerakan sosial yang disebut dengan Gerakan Petani Bekasi. Nah, gerakan ini dimotori oleh Barama atau sering menyebut dirinya sebagai Pangeran Alibasa, di mana gerakan dimulai ketika Barama mengklaim bahwa tanah yang terletak di antara Kali Citarum dan Kali Cisadane merupakan tanah miliknya yang akan dibagikan kepada rakyat jika berhasil diambil kembali dari pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada aksi dari Gantang alias Unus. Sebagai dampak tekanan ekonomi dari para tuan tanah atau Belanda di daerah Bekasi dan sekitarnya, lahirlah berbagai gerakan sosial sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi. Salah satu bentuk dari gerakan sosial itu adalah perbanditan yang marak terjadi di daerah Bekasi. Nah, Gantang alias Unus ini merupakan bandit yang cukup ditakuti oleh pemerintah kolonial, namun berhasil ditangkap pada tahun 1904. Lalu ada satu kisah lagi. Ini adalah merupakan seorang bandit yang membagikan sebagian hasil rampokannya kepada petani. Ia bernama Entong Tolo. Ia memberikan sebagian hasil merampok harta tuan tanah dan orang-orang kaya, lalu diberikan kepada para petani untuk membayar pajak. Entong Tolo ini merupakan bandit yang memiliki jiwa sosial sehingga disegani, dihormati dan dilindungi penduduk. Namun sayangnya dia ditangkap lalu akhirnya dibuang ke Manado. Nah, teman-teman, kita selanjutnya ada di spot kebijakan Jepang di Indonesia. Ayo kita lihat. Spot kebijakan Jepang di Indonesia ini merupakan ruangan terakhir di Museum Gedung Juang ini. Jadi nanti kita bakal jalan-jalan ke museum selanjutnya. Dadah! Nah teman-teman, rekreasi ke Museum Gedung Juang hari ini udah selesai. Menurut kalian gimana? Seru atau enggak?